Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para dosen pengampu mata kuliah Statistik Non-Parametrik kelas B Indralaya, yaitu Bapak Profesor Taufik Marwa SEMSI, Ibu Dr. Yunisvita SEMSI, Ibu Sri Andayani SEMSE, dan Ibu Vini Dwi Melini SEMIS. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya, Adelia Lestari, dan dua teman saya yaitu Lydia Anggraini dan Salma Zafira Ridani. Di kesempatan kali ini, kami akan melakukan beberapa uji terhadap data non-parametrik sebagai syarat untuk penilaian tugas akhir mata kuliah statistik non-parametrik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan pengujian data. Yang pertama adalah uji data satu sampel, di mana dalam uji satu sampel ini terdapat dua uji yang bisa dilakukan, yaitu uji Ransz dan uji binomial. Untuk pengujian Ransz dan binomial, kami menggunakan satu data yang sama, di mana data ini kami peroleh dari pengisian kuesioner oleh penduduk WhatsApp. Jadi di sini kami menyebarkan kuesioner itu melalui WhatsApp, dan kami meminta tolong para pelihat status itu untuk mengisi kuesioner yang telah kami sebarkan, di mana kuesioner ini kami ingin mengetahui pengaruh penggunaan bahan pembersih dan perawatan terhadap ketahanan pakaian. Di sini kami memperoleh dua status pakaian, yaitu status pakaian rusak dan status pakaian bagus. Untuk melakukan uji Ransz, kita perlu mengubah kode pada data yang telah kita dapatkan, seperti status pakaian rusak, kita beri kode 0, dan status pakaian bagus, kita beri kode 1. Baik, langsung kita uji saja data yang telah kita dapatkan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama adalah kita copy kode yang telah kita dapatkan dari data. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita copy data di menu variabel data view. Kita copy di sini. Lalu kita ke variabel view. Kita ubah nama variabel sesuai dengan data yang kita punya. Di sini kita punya data pakaian, jadi kita ubah variabelnya dengan nama pakaian. Selanjutnya, kita masuk ke menu Analyze. Kita pilih Non-Parametric Test. Lalu Legacy Dialogs, kita langsung ke Runs. Oke. Kita masukkan pakaian ke test variable list. Di sini di cut point kita pilih menu median karena data kita berisi angka 1 dan 0. Nah, ini adalah output yang kita dapatkan setelah melakukan uji Ransz. Tahap selanjutnya adalah analisis. Untuk melakukan analisis pada hasil output run test, kita memerlukan hipotesis. Di sini H0 adalah kerusakan pakaian bersifat acak dan H1 adalah kerusakan pakaian karena faktor penyebab. Untuk melihat data signifikan atau tidak, kita bisa melihat di hasil paling bawah run test, yaitu signifikan. Di sini angka signifikannya adalah 0,095, di mana angka ini lebih besar dari alfa kita, yaitu 0,05. Sehingga pengambilan keputusan di sini adalah H0 diterima atau H0 tidak ditolak. Artinya, benar bahwa kerusakan pada pakaian dari data yang kita peroleh itu bersifat acak, bukan karena bahan pembersih dan teknik mencuci pakaian tersebut. Baik, selanjutnya adalah uji binomial. Pada uji ini kita masih menggunakan data yang sama, karena data ini juga berbentuk data nominal. Pada kasus ini juga, karena bentuk data yang kita peroleh adalah penjelasan mengenai rusak dan bagus, jadi kita perlu memberi kode pada status tersebut. Seperti rusak, kodenya adalah 0, dan bagus adalah kodenya 1. Baik, untuk langkahnya masih sama, kita copy semua data yang ingin kita uji. Lanjut, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Kita clear dulu data yang tadi, ke data view lagi, dan kita copy lagi variabel kita di sini. Variabel view lagi, dan beri nama lagi variabel tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan pilih binomial. Masukkan variabel ke test variable list. Sini get from data dan proportionnya adalah 0,50. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari binomial test. Selanjutnya adalah analisis output yang telah didapatkan.
Sama seperti tadi, untuk menganalisis, sama seperti sebelumnya, untuk menganalisis hasil output, kita perlu membuat hipotesis. Di sini, H0 adalah tidak terdapat perbedaan faktor pemicu dengan kerusakan pakaian. H1 terdapat perbedaan faktor pemicu terhadap kerusakan pakaian. Dari hasil output yang didapatkan, terlihat bahwa tingkat signifikasi data yang telah kita uji adalah 0,824. Angka ini lebih besar dari angka alfa kita, yaitu 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara faktor-faktor yang dianggap pemicu kerusakan pakaian terhadap kerusakan pakaian itu sendiri. Jadi, faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi kerusakan pakaian itu. Baik, selanjutnya adalah uji dua sampel berpasangan. Pada data ini dapat dilakukan dengan dua uji, yaitu uji Wilcoxon dan uji McNemar. Uji ini dilakukan untuk melihat perubahan sikap sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan pada populasi yang sama. Baik, langsung saja kita masuk pada uji Wilcoxon. Data uji Wilcoxon kami dapatkan dari pengisian kuesioner oleh mahasiswa kelas statistik non-parametrik Indralaya. Di sini kami ingin mengukur data perbandingan tingkat stres sebelum dan sesudah ujian dengan skala, di mana skala 0 adalah yang terendah dan 100 adalah skala yang tertinggi. Baik, langsung kita mulai pengujian uji Wilcoxon. Tahap pertama adalah copy data yang ingin diuji. Lalu tahap berikutnya adalah buka aplikasi SPSS. Kita paste copy yang tadi di variabel ini. Lalu ke variabel view untuk memberi nama. Beri nama variabel sebelum dan sesudah. Berikutnya kita masuk ke menu Analyze, pilih non-parametric test, lalu klik Legacy Dialog, dan pilih dua related sample. Klik, kita masukkan variabel ke test pair. Ini buang dulu. Nah, di test type kita pilih Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari pengujian Wilcoxon. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Pada uji Wilcoxon ini, untuk melihat signifikasi data dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi alpha dan sisi z-table atau z-hitung. Dari hasil uji signifikan di uji Wilcoxon ini, terlihat bahwa angka signifikan berada di 0,00. Dan angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. H0 di sini adalah tidak ada perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah ujian. Dan H1-nya adalah terdapat perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah ujian. Lalu untuk melihat signifikasi dari Z-table dan Z-hitung, untuk mendapatkan Z-hitung diperoleh dari jumlah peringkat negatif dan positif. Dan dilihat dari rata-ratanya, yaitu rata-ratanya adalah 138. Lalu untuk melihat Z-table, dilihat dari nilai tabel Wilcoxon untuk N23. N23 diperoleh dari N negatif dan N positif. Pada taraf 0,05 uji dua arah, Z-table untuk tabel Wilcoxon adalah 73. Sehingga Z-table lebih kecil daripada Z-hitung. Dan artinya H0 juga ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah ujian pada tingkat kestresan mahasiswa. Baik, uji selanjutnya adalah uji McNemar. Pada pengujian ini, data diperoleh dari pengisian kuesioner oleh mahasiswa sebelumnya juga, yaitu mahasiswa kelas statistik non-parametrik Indralaya. Pada data ini, kami ingin melihat perbandingan keinginan untuk membeli menu ayam geprek sebelum dan sesudah diberi promo. Pada pengujian ini, kita perlu memberi kode kepada data yang telah diperoleh, seperti tidak membeli kita beri kode 0, dan membeli kita beri kode 1. Oke, baik, kita langsung masuk ke pengujian McNemar. Seperti langkah sebelumnya, kita copy data yang ingin dimasukkan, buka aplikasi SPSS, kita clear dulu data yang sebelumnya tadi, kita ke data view,
paste data yang di copy tadi di sini. Lalu kembali ke variabel view, kita beri nama variabel lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, To Relate Sample. Oke, kita masukkan lagi variabel ini ke tabel test pair. Di test type, kita pilih McNamara. Lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari hasil pengujian McNamara. Selanjutnya adalah analisis data. Pada pengujian McNamara, untuk melihat tingkat signifikansi data juga dilihat dari dua sisi, yaitu tingkat signifikan terhadap alpha dan terhadap z-table atau z-hitung. Dari sisi signifikansi alpha, terlihat bahwa hasil output signifikan adalah 0,039, yang berarti angka ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak. Hipotesis H0 di sini tidak ada perubahan sikap pelanggan sebelum dan sesudah dilakukan promo. Dan hipotesis 1, terdapat perubahan sikap pelanggan sebelum dan sesudah promo pada menu. Lalu untuk melihat z-table dan z-hitung, di sini kita memerlukan rumus untuk z-hitung, di mana B kurang C dibagi akar B plus C. B di sini adalah 8 dan C adalah 1. Sehingga didapat dari perhitungan itu, z-hitung terdapat dihasilkan angka 2,3. Dan untuk z-table, karena alfa 5% dan 2 arah, didapat 1,96. Nah, sehingga z-table lebih kecil dari z-hitung dan H0 juga ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan sikap pelanggan sebelum dan sesudah diberikan promo pada menu ayam geprek tersebut. Baik, untuk uji berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan melakukan uji yang ke-C, yaitu uji dua sampel independen yang terdiri dari uji Mann-Whitney dan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Pada uji Mann-Whitney, kami menggunakan data preferensi mahasiswa terhadap penggunaan platform YouTube sebagai media belajar di samping penjelasan dari dosen berdasarkan jenis kelamin. Di mana sampel 1 atau kelompok 1 yang kami gunakan adalah preferensi mahasiswa laki-laki terhadap penggunaan YouTube sebagai media belajar. Sedangkan sampel atau kelompok kedua yang kami gunakan adalah preferensi mahasiswa perempuan terhadap penggunaan platform YouTube sebagai media belajar. Nah, adapun data preferensi kami ini berkisar dari angka 1 sampai 5, di mana angka 1 mewakili sangat tidak suka, 2 mewakili tidak suka, 3 mewakili cukup suka, 4 mewakili suka, 5 mewakili sangat suka. Nah, dari data tersebut, maka kami dapat menarik suatu rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan antara preferensi mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap penggunaan platform YouTube sebagai media belajar di samping penjelasan dari dosen. Nah, rumusan masalah tersebut dapat kami buat suatu hipotesis, di mana H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan antara preferensi mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap penggunaan platform YouTube sebagai media belajar. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan antara preferensi mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap penggunaan platform YouTube sebagai media belajar. Nah, sebelum kita lakukan uji hipotesis, kita perlu melakukan suatu transformasi data, yaitu pada data jenis kelamin, kami akan mentransformasi menjadi angka 1 dan 2, di mana angka 1 mewakili laki-laki dan angka 2 mewakili perempuan. Nah, selanjutnya data tersebut disusun seperti ini untuk memudahkan kita melakukan copy atau pemindahan data ke SPSS. Nah, kita copy data ini, lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita masukkan ke bagian data view. Nah, setelah tampil seperti ini, artinya data kita sudah masuk ke dalam software SPSS. Nah, setelah datanya muncul seperti ini, artinya data kita sudah masuk ke dalam platform SPSS. Nah, namun sebelum kita melakukan analisis, kita perlu mengatur variabel tersebut dulu di bagian variabel view. Di mana yang pertama kita ganti namanya var1 menjadi jenis kelamin. Lalu pastikan desimalnya 0 dan masukkan value 1 untuk laki-laki. Kemudian 2 untuk perempuan.
klik OK. Nah, kemudian kita ubah ukuran atau measure-nya menjadi nominal. Selanjutnya, kita ubah juga nama variabel 2 menjadi preferensi mahasiswa. Pastikan desimalnya 0, lalu seperti tadi, masukkan value-nya dari 1 sangat tidak suka sampai 5 sangat suka. Kemudian, ubah ukuran atau measure-nya menjadi ordinal. Nah, setelah kita atur seperti ini, maka kita dapat melakukan analisis dengan mengklik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian bagian Legacy Dialog, pilih To Independent Samples. Nah, nanti akan muncul window seperti ini. Setelah muncul window seperti ini, maka di bagian Test Variable List, itu masukkan preferensi mahasiswa. Nah, jenis kelamin kita masukkan ke dalam grouping variable. Nah, jangan lupa untuk mengklik test type-nya menjadi Man with New, lalu klik OK. Nah, di sini kita telah mendapatkan output dari uji Man with New yang baru saja kita lakukan, di mana terdapat 2 tabel, yaitu tabel yang pertama adalah tabel rank. Nah, pada tabel rank ini kita dapat melihat bahwa total N kita adalah 30, di mana sampel pertama, yaitu laki-laki, N-nya adalah 11, dengan rata-rata ranknya 11,23, dan jumlah ranknya adalah 123,50. Kemudian, sampel kedua, yaitu perempuan, N-nya adalah 19, rata-rata ranknya adalah 17,97, dan jumlah ranknya adalah 341,50. Selanjutnya, di tabel kedua yaitu tabel tes statistik. Di tabel tes statistik ini dapat kita gunakan untuk melakukan uji hipotesis, di mana ditinjau dari 3 nilai, yaitu yang pertama nilai signifikansi tutil, nilai Z hitung, dan nilai Man with New atau nilai U hitung. Nah, setelah kita memperoleh hasil output SPSS tadi, maka kita dapat melakukan interpretasi. Berdasarkan hipotesis yang sudah saya mention sebelumnya, maka kita dapat melakukan uji hipotesis dari nilai signifikansi tutil, nilai Z hitung, dan nilai U hitung. Yang pertama, kita akan menggunakan nilai signifikansi tutil. Syaratnya adalah, jika nilai signifikansi tutil lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi tutil kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dari output SPSS tadi, kita sudah memperoleh nih, nilai signifikansi tutil kita adalah 0,034. Atau 0,03, yang artinya kurang dari alfa 0,05. Artinya H0 kita ditolak. Selanjutnya, kita akan menggunakan nilai Z hitung, yang akan kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Adapun nilai Z tabel itu diperoleh dari tabel distribusi Z pada alfa 5% untuk pengujian 2 arah, sehingga diperoleh nilai Z tabel adalah plus minus 1,96. Nah, syaratnya adalah jika Z tabel lebih dari Z hitung, maka H0 diterima, dan sebaliknya, jika Z tabel kurang dari Z hitung, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output SPSS kita tadi, maka kita memperoleh nih nilai Z hitung kita adalah 2,11. Maka diperoleh nilai Z tabel kita 1,96 itu kurang dari nilai Z hitung kita yaitu 2,11. Artinya H0 kita ditolak. Lalu nilai yang ketiga adalah nilai U hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai U tabel. Nilai U tabel sendiri itu diperoleh dari tabel distribusi U untuk alfa 5% pengujian 2 arah. Dengan demikian diperoleh nilai U tabelnya 58. Nah, syaratnya, jika U tabel kurang dari U hitung, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika U tabel lebih dari U hitung, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil output SPSS kita tadi, kita memperoleh nih, nilai U hitung kita adalah 57,5. Maka diperoleh nilai U tabel kita 58 itu lebih besar dari nilai U hitung kita yang hanya 57,5. Artinya, H0 kita ditolak. Nah, dengan demikian, dari nilai signifikansi tutil, nilai Z hitung, dan nilai U hitung, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan preferensi mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap penggunaan platform YouTube sebagai media belajar. Nah, uji yang kedua dari uji 2 sampel independen adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov, kami menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada provinsi di wilayah Barat Indonesia dan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Adapun sampel atau kelompok 1 kami adalah data IPM di provinsi wilayah Barat Indonesia, sedangkan sampel atau kelompok 2 adalah IPM pada provinsi di wilayah Timur Indonesia. Adapun kami memperoleh data ini dari Badan Pusat Statistik. Nah, dari data tersebut, maka kami dapat menarik suatu rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan IPM pada provinsi di wilayah Barat Indonesia dan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Nah, rumusan masalah tersebut dapat ditarik menjadi suatu hipotesis, di mana H0 adalah tidak terdapat perbedaan IPM pada provinsi di wilayah Barat Indonesia dan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Sedangkan hipotesis 1 atau H1 adalah terdapat perbedaan IPM pada provinsi di wilayah Barat Indonesia dan provinsi di wilayah Timur Indonesia.
Sebelum kita melakukan uji hipotesis, maka kita perlu melakukan suatu transform data, di mana data provinsi berdasarkan pembagian wilayahnya ini akan kami ganti menjadi angka, yaitu angka 1 dan 2, di mana angka 1 akan mewakili provinsi di wilayah Barat Indonesia, dan angka 2 akan mewakili provinsi di wilayah Timur Indonesia. Nah, setelah dilakukan transform, maka susun data tersebut menjadi vertikal memanjang ke bawah seperti ini. Lalu, kita copy data tersebut, dan kita pindahkan ke dalam software SPSS di bagian data view. Kita paste. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, maka berarti data kita sudah masuk nih ke dalam software SPSS. Namun, kita belum dapat melakukan analisis. Kita harus terlebih dahulu mengatur variabelnya di bagian variable view. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah nama file 0003 ini menjadi provinsi. Kemudian, desimalnya 0. Nah, di values itu kita masukkan 1 untuk baik, untuk di bagian value kita masukkan 1 untuk provinsi di wilayah Barat Indonesia dan 2 untuk provinsi di wilayah Timur Indonesia. Lalu add dan klik OK. Untuk measure-nya kita ubah menjadi nominal. Nah, selanjutnya kita ubah nama file 0004 menjadi IPM. Lalu desimalnya 2, dan kita ubah ukuran atau measure-nya menjadi ordinal. Nah, setelah kita mengatur seperti ini, maka kita sudah dapat melakukan analisis dengan mengklik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Independent Samples. Nah, setelah muncul window seperti ini, maka kita masukkan IPM ke bagian Test Variable List, lalu provinsi kita masukkan ke Grouping Variable. Nah, di bagian Test Type, kita akan mengklik bagian Kolmogorov-Smirnov Z. Lalu, klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output dari uji Kolmogorov-Smirnov yang kita lakukan tadi, di mana ada 2 tabel, yaitu yang pertama tabel frekuensi dan tabel tes statistik. Pada tabel frekuensi dapat kita lihat bahwa total N kita adalah 29, di mana sampel pertama, yaitu IPM provinsi di wilayah Barat Indonesia adalah N-nya 15, sedangkan sampel kedua untuk IPM provinsi di wilayah Timur Indonesia adalah 14. Nah, lalu tabel yang kedua adalah tabel tes statistik yang dapat kita gunakan untuk melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis uji Kolmogorov-Smirnov itu menggunakan 3 nilai, yaitu yang pertama nilai signifikansi two-tail, nilai Z hitung KS atau Kolmogorov-Smirnov, dan nilai KS hitung yang dari absolut ini, yaitu 0,719. Nah, setelah kita memperoleh output SPSS tadi, kita akan lakukan interpretasi, di mana yang sudah saya mention sebelumnya, H0 itu tidak terdapat perbedaan IPM pada provinsi di wilayah Barat Indonesia dan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Lalu H1-nya terdapat perbedaan IPM pada provinsi di wilayah Barat Indonesia dan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Nah, kita dapat meninjau uji hipotesis ini dari nilai signifikansi two-tail, nilai Z hitung, dan nilai KS hitung. Adapun yang pertama, nilai signifikansi two-tail, syaratnya adalah jika nilai signifikansi two-tail lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi two-tail kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil output kita memperoleh nilai signifikansi two-tail sebesar 0,001. Artinya kurang dari alfa 0,05, sehingga H0 ditolak. Selanjutnya, kita menggunakan nilai Z hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Nah, nilai Z tabel sendiri itu diperoleh dari tabel distribusi Z untuk alfa 5% pengujian 2 arah, di mana diperoleh nilai Z tabelnya adalah plus minus 1,96. Syaratnya, jika Z tabel lebih dari KS Z hitung, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika Z tabel kurang dari KS Z hitung, maka H0 diterima. Nah, dari output SPSS kita tadi, kita memperoleh nih, nilai Z hitung kita itu adalah 1,935. Maka diperoleh nilai Z tabel kita yang 1,96 itu lebih dari nilai Z hitung kita yang 1,93. Maka H0 ditolak. Selanjutnya, kita menggunakan nilai KS hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai KS tabel. Adapun nilai KS tabel itu diperoleh dari rumus D sama dengan 1,36 dikali akar M tambah N dibagi M kali N. Dengan N kita adalah 15 diperoleh dari N sampel 1 dan N adalah 14 diperoleh dari N sampel 2. Dengan pengujian satu arah dengan alfa 0,05. Maka nilai KS tabel kita adalah 0,505.
Nah, adapun berdasarkan hasil output SPSS kita tadi, kita memperoleh nilai KS hitung kita ialah 0,719 di bagian absolut sini. Nah, syaratnya, jika KS tabel kurang dari KS hitung, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika KS tabel lebih dari KS hitung, maka H0 diterima. Nah, berdasarkan output tadi dan perhitungan kita tadi, maka diperoleh nilai KS tabel kita 0,505 itu kurang dari nilai KS hitung kita yang 0,719, sehingga H0 ditolak. Nah, dengan demikian, ditinjau dari nilai signifikansi tutil, nilai Z hitung, dan nilai KS hitung, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada provinsi di wilayah Barat Indonesia dan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Pada kali ini, saya akan melakukan uji Cochrane. Nah, sebelum masuk ke pengujian menggunakan software SPSS, kita harus tahu dulu apa itu uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan pengembangan dari uji McNemark. Uji Cochrane juga bertujuan untuk membandingkan 3 kelompok data yang sudah diberikan suatu perlakuan. Adapun skala data yang digunakan dalam uji Cochrane yaitu data nominal. Nah, adapun data yang saya gunakan untuk melakukan uji Cochrane yaitu data. Nah, adapun data yang saya gunakan untuk menguji Cochrane yaitu data perubahan preferensi konsumen terhadap pembelian kosmetik di Shopee sebelum data sudah diskon. Berikut adalah data yang akan saya gunakan untuk menguji Cochrane menggunakan software SPSS. Nah, lalu kita membuka SPSS dan kita copy data tersebut dan kita paste ke dalam software SPSS. Setelah kita copy pada bagian data view di SPSS, kita akan muncul seperti berikut. Lalu pada variabel view kita bisa mengatur variabel yang pertama namanya yaitu sebelum. Ini bisa disesuaikan dari yang teman-teman gunakan. Sudah. Lalu pada desimal kita tambahkan. Measure kita ubah ke scale. Setelah itu pada bagian LU, ini bisa kita ubah label 1, label 0, yaitu ketika menunjukkan referensi, label 1 itu tidak menunjukkan referensi. Klik lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji Cochrane. Yang pertama kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu correlate sample. Nah, setelah itu kita masukkan variabel di sebelah kiri ini ke dalam test variabel. Nah, di test tape kita pilih Cochrane, yang teman kita hapus. Nah, setelah masuk pada test variabel sebelah kanan, kita klik OK. Nah, berikut hasil dari output uji Cochrane terdapat 2 tabel. Yang pertama ada tabel frekuensi dan ada tabel tes statistik. Lalu kita bisa menginterpretasikan dari kedua tabel berikut. Namun, sebelum masuk ke interpretasi pada hasil output menggunakan SPSS tadi, kita harus mempunyai rumusan masalah serta hipotesis dari penelitian yang akan kita lakukan. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan adalah apakah terdapat perbedaan preferensi terhadap pembelian kosmetik di Shopee pada sebelum, ketika, dan setelah adanya diskon. Lalu, hipotesis, ada hipotesis 0, terdapat perbedaan preferensi konsumen secara signifikan. Lalu H1, tidak terdapat perbedaan preferensi konsumen secara signifikan dari pembelian kosmetik di Shopee dan dari sebelum, ketika, dan setelah adanya diskon. Nah, lalu ada juga kriteria dari pengujian uji Cochrane, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 diterima, lalu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H1 yang diterima dan H0 ditolak. Nah, berikut adalah hasil output yang kita dapatkan dari SPSS. Adapun hasil analisis dari yang pertama yaitu dari tabel frekuensi, kita bisa melihat terdapat 13 responden yang tidak menunjukkan perbedaan preferensi dari pembelian kosmetik di Shopee sebelum adanya diskon. Nah, dan terdapat 7 responden yang menunjukkan preferensi dari pembelian kosmetik di Shopee sebelum adanya diskon. Lalu, pada ketika adanya diskon, terdapat 5 responden yang tidak menunjukkan perbedaan preferensi dari pembelian kosmetik di Shopee ketika adanya diskon, dan terdapat 15 responden yang menunjukkan preferensi dari pembelian kosmetik di Shopee ketika adanya diskon. Lalu yang ketiga, setelah adanya diskon, itu terdapat 5 responden di Shopee setelah adanya diskon, dan terdapat 15 responden yang menunjukkan preferensi dari pembelian kosmetik di Shopee setelah adanya diskon. Nah, lalu pada tabel kedua, yaitu pada tabel tes statistik, kita juga dapat melihat dari nilai Hessian signifikansinya sebesar 0,007, yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 diterima.
dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan preferensi secara signifikan, yang artinya dengan adanya diskon ini mampu memberikan perbedaan ataupun pengaruh terhadap pembelian kosmetik di Shopee. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji treatment. Nah, uji treatment ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang pada suatu variabel. Nah, uji treatment juga merupakan teknik lanjut dari uji Wilcoxon. Perbedaan dasarnya yaitu uji treatment menguji perbedaan dari minimal 3 sampel berpasangan, sedangkan uji Wilcoxon hanya untuk 2 sampel yang saling berpasangan. Adapun data yang saya gunakan untuk uji treatment yaitu sebagai berikut. Nah, berikut adalah data yang saya gunakan dalam uji treatment, yaitu saya menggunakan perbedaan tinggi badan setelah minum susu peninggi, yaitu ada sebelum minum susu, setelah 1 bulan minum susu, adapun setelah 2 bulan minum susu. Nah, data tersebut bisa kita copy ke dalam software SPSS. Nah, berikut adalah tampilan ketika sudah kita copy pada bagian data view di SPSS. Lalu pada bagian variable view bisa kita atur sesuai variabel yang teman-teman gunakan. Sebelum, setelah 1 bulan, lalu setelah 2 bulan. Nah, bagian desimal juga kita nolkan. Nah, lalu sebelum melakukan pengujian uji treatment, syarat yang harus kita lakukan yaitu data tidak berdistribusi secara normal. Setelah kita mengetahui bahwa data tidak berdistribusi secara normal, baru kita bisa melakukan uji treatment. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih General Linear Model, lalu Revised Measure, lalu kita pilih waktu. Number of level itu 3 karena kita terdapat 3 kondisi, yaitu pada sebelum, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Lalu kita add, lalu pada measure name itu kita tulis tinggi badan karena menggunakan variabel tinggi badan. Lalu kita add, lalu kita klik define. Nah, pada bagian sebelah kiri kita masukkan ke dalam kotak di sebelah kanan. Dan 3. Nah, lalu pada bagian save, itu kita klik standard reader. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kita akan mendapatkan 3 variabel baru, yang mana variabel ini akan kita lakukan uji normalitas. Yang pertama, kita copy, lalu kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistics, lalu kita pilih Explore. Setelah itu kita masukkan variabel baru tadi kepada bagian Dependent List. Nah, setelah itu pada bagian Plot, itu kita pilih Normality Plot with S, lalu kita klik Continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul output dari yang telah kita lakukan tadi, namun yang kita lihat itu hanya pada tabel Test of Normality. Nah, dari tabel tersebut bisa kita interpretasikan sebagai berikut. Sebelum kita melakukan interpretasi pada tabel output, kita harus tahu dulu kriteria dari pengujian uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Sedangkan jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Nah, dari tabel hasil output, kita bisa melihat bahwa pada residual standar sebelum itu nilai signifikansinya adalah 0,013, artinya kurang dari 0,05. Terus residual standar pada bulan 1 itu 0,041, masih kurang dari 0,05, dan residual standar pada bulan 2 itu 0,001, juga kurang dari 0,05. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian dapat kita lanjutkan melalui uji statistik non-parametrik, yaitu uji treatment. Nah, kita kembali lagi ke software SPSS. Jika kembali ke software SPSS, kita melanjutkan pada uji treatment, yaitu kita klik Analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu correlate sample. Nah, kita masukkan variabel sebelum bulan 1 dan bulan 2 pada tes variabel di sebelah kanan. Nah, pada bagian test sheet, kita pilih treatment. Kita hapus yang kokan tadi. Nah, selanjutnya kita klik OK. Lalu akan muncul output dari pengujian tersebut. Nah, berikut adalah output dari uji treatment. Nah, terdapat 2 tabel, yaitu ada tabel rank dan juga tabel tes statistik. Namun yang hanya kita lihat untuk melakukan interpretasi itu hanya pada tabel
tes statistik. Berikut kita lanjutkan ke interpretasi. Nah, tentunya dalam suatu penelitian kita harus mempunyai hipotesis. Hipotesis yang saya gunakan yaitu H0, terdapat perbedaan tinggi badan secara signifikan setelah minum susu peninggi, lalu H1, tidak terdapat perbedaan tinggi badan secara signifikan setelah minum susu peninggi. Nah, sebelum melakukan interpretasi, tentunya kita harus tahu dulu kriteria dari pengujian uji Friedman, yaitu ketika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan ketika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil output, itu dapat kita melakukan interpretasi dari tabel tes statistik. Nah, berdasarkan hasil uji Friedman diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,01. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan tinggi badan secara signifikan setelah minum susu peninggi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data dari dua kelompok independen ataupun minimal 3 kelompok independen. Nah, syarat dari uji Kruskal-Wallis yaitu data tidak terdistribusi normal dan skala data ordinal, interval, ataupun rasio. Nah, adapun data yang saya gunakan dalam uji Kruskal-Wallis adalah data yang saya gunakan dalam uji Kruskal-Wallis, yaitu perbedaan susu A, susu B, dan susu C terhadap tinggi badan. Nah, adapun kelompok susu itu saya membuat 3 kelompok susu. Yang pertama itu ada susu A, saya ubah sampel yang menjadi sampel 1, lalu ada susu B itu saya ubah menjadi sampel 2, dan susu C itu saya ubah menjadi sampel 3. Sama halnya, kita copy pada bagian ini, kita copy pada bagian data view di SPSS. Lalu kita kembali buka SPSS. Nah, setelah kita copy ke bagian data view pada SPSS, dia akan muncul seperti berikut. Lalu pada bagian variabel data view, kita bisa mengatur, yaitu susu dan juga tinggi badan. Nah, desimalnya kita buat 0. Nah, lalu ada bagian non, ini value kita ubah menjadi 1 untuk susu A, seperti data, sesuaikan dengan data yang teman-teman gunakan. Lalu untuk 2 itu susu B, kita add. Lalu untuk 3 itu ada susu C, lalu kita add, lalu kita klik OK. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa syarat dari uji Kruskal-Wallis yaitu data harus tidak terdistribusi normal. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek apakah data yang kita gunakan itu terdistribusi normal atau tidak. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih General Linear Model, kita pilih Repeated Measure, lalu kita pilih waktu. Karena syarat dari pengujian uji Kruskal-Wallis yaitu data harus tidak berdistribusi normal, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengetahui apakah data yang kita gunakan itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, yang pertama kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu Export. Nah, kita masukkan variabel susu pada bagian Factor List dan variabel tinggi badan pada bagian Dependent List. Nah, setelah itu plot, kita pilih Normality Plot with S, lalu Continue, setelah itu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul hasil output dari uji normalitas yang kita lakukan tadi. Nah, namun yang hanya kita lihat itu pada tabel Test of Normality. Nah, lalu kita lakukan interpretasi pada tabel Test of Normality. Nah, tentunya kita terdapat rumusan masalah, yaitu yang saya gunakan adalah apakah terdapat perbedaan pada tinggi badan setelah minum susu A, susu B, dan susu C. Nah, lalu sebelum melakukan interpretasi, kita harus tahu apa syarat dari pengambilan keputusan pada uji normalitas. Nah, dari tabel output yang kita dapatkan tadi, dapat kita lihat bahwa signifikansi pada susu A yaitu sebesar 0,001 kurang dari 0,05, dan pada susu B nilai signifikansi sebesar 0,003 kurang dari 0,05, dan pada susu C nilai signifikansi sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.
sehingga dapat kita lanjutkan melalui uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita kembali lagi ke software SPSS. Di software SPSS, kita bisa melakukan uji Kruskal-Wallis, yaitu yang pertama, kita klik Analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu K-independent sample. Kita klik. Nah, pada bagian tes variabel itu kita masukkan tinggi badan, dan pada grup variabel itu kita masukkan susu. Nah, untuk given range itu kita buat minimum 1 dan maksimum 3, karena kita menggunakan 3 kategori, dan ini bisa menyesuaikan dari variabel yang teman-teman gunakan. Lalu kita klik continue. Nah, lalu pada bagian test type itu kita pilih Kruskal-Wallis. Setelah itu kita klik, akan muncul output dari uji Kruskal-Wallis. Terdapat 2 tabel, yaitu tabel rank dan juga tabel tes statistik. Namun dalam melakukan interpretasi, kita hanya melihat pada tabel tes statistik. Kita lanjutkan pada interpretasi. Nah, dalam pengujian ini juga kita terdapat hipotesis, yaitu hipotesis H0, terdapat perbedaan tinggi badan setelah minum susu A, susu B, dan susu C. Lalu H1, tidak terdapat perbedaan tinggi badan setelah minum susu A, susu B, dan susu C. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa itu kriteria dari pengujian. Nah, yang pertama, itu ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, berdasarkan hasil output menggunakan SPSS, dapat kita lihat pada tabel tes statistik, yaitu berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tinggi badan secara signifikan setelah minum susu A, susu B, dan susu C. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelum masuk ke pengujian, kita harus tahu dulu apa tujuan dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan dari kuesioner yang digunakan dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Lalu, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dari kuesioner yang digunakan sehingga kuesioner tersebut dapat diandalkan, meskipun dilakukan berulang-ulang dengan kuesioner yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan setelah kuesioner itu dinyatakan valid. Nah, adapun data yang saya gunakan dalam melakukan uji validitas, yaitu, nah, berikut adalah data yang saya gunakan dalam uji validitas. Terdapat 25 responden dengan 10 pertanyaan. Nah, dalam uji validitas ini, jangan lupa dimasukkan total. Nah, setelah itu kita copy semuanya, lalu kita masukkan ke dalam data view pada variabel pada software SPSS. Nah, berikut adalah tampilan ketika sudah kita copy pada bagian data view di SPSS. Nah, pada variabel view ini bisa kita ubah sesuai variabel yang teman-teman gunakan. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, dan yang terakhir itu total. Nah, setelah itu, pada bagian measure kita ubah menjadi scale. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk uji validitas, kita klik Analyze, lalu kita pilih Correlate, lalu Divide. Nah, setelah itu kita masukkan semua variabel ke variabel sebelah kanan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul tabel output seperti berikut. Ada tabel korelasi. Nah, kita bisa melihat pada bagian interpretasi, yaitu bisa kita lihat pada bagian nilai R hitung, yaitu yang dilihat dari nilai present correlation dan juga nilai signifikansi detailnya. Nah, kita lanjutkan pada bagian interpretasi. Nah, sebelum masuk ke interpretasi, tentunya kita harus tahu dulu kriteria dari pengujian uji validitas. Yang pertama, itu dapat dilihat dari nilai signifikansi detail, terus yang kedua, itu dapat dilihat dari nilai R hitung. Nah, pada
nilai signifikansi itu bisa kita lihat bahwa jika nilai signifikansi tutilnya kurang dari 0,05 maka data dinyatakan valid, dan ketika nilai signifikansi tutil itu lebih dari 0,05 maka data tidak valid. Nah, dapat kita lihat dari hasil output bahwa pada P1 nilai signifikansi tutilnya yaitu sebesar 0,001, itu kurang dari 0,05 maka data dinyatakan valid. Lalu pada pertanyaan P2 nilai signifikansi tutilnya itu 0,001 kurang dari 0,05 maka pertanyaan dinyatakan valid. Lalu pada P3 itu nilai signifikansi tutilnya 0,001 maka dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Lalu pada P4 itu nilai signifikansi tutilnya adalah 0,001 kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Lalu pada P5 nilai signifikansi tutilnya juga 0,001 maka data dinyatakan valid. Berikut pada P6 sampai P10 juga nilai signifikansinya itu 0,001. Maka data yang kita gunakan itu sudah valid jika dilihat dari nilai signifikansi tutilnya. Nah, lalu jika kita lihat dari nilai R hitung yang dapat kita lihat pada tabel percent correlation, nah itu bisa kita lihat jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Lalu jika R hitung kurang dari R tabel, maka data dinyatakan tidak valid. Nah, adapun nilai R tabel yang diperoleh dari nilai R tabel yaitu sebesar 0,38. Lalu kita lihat pada hasil output pada percent correlation pada P1 yaitu 0,87. 0,87 lebih besar dari 0,36, maka data juga dinyatakan valid. Lalu pada P2 jika kita lihat dari nilai R hitung pada percent correlation yaitu sebesar 0,86, maka lebih besar dari R tabel 0,38, maka data juga dinyatakan valid. Pada P3 itu nilai R hitungnya sebesar 0,88, yaitu lebih besar dari R tabel 0,38, maka data juga dinyatakan valid. Lalu pada P4, R hitungnya sebesar 0,91, yaitu masih lebih besar dari R tabel 0,38, maka data juga dinyatakan valid. Lalu pada P5, nilai R hitungnya sebesar 0,91, yaitu masih lebih besar dari R tabel 0,38. Nah, maka data yang kita gunakan dari maka dapat kita lihat juga nilai dari P6 dan P10 itu nilai R hitung yang dilihat dari percent correlation itu lebih besar dari R tabel 0,38. Maka dapat kita nyatakan melalui uji dilihat dari nilai R hitung, data dapat dinyatakan valid, sehingga dapat kita simpulkan jika dilihat dari nilai signifikansi dan nilai R hitung, data yang kita gunakan dinyatakan valid dan bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa data yang kita gunakan itu valid, kita bisa melanjutkan kepada uji reliabilitas. Nah, selanjutnya kita kembali ke software SPSS. Nah, ketika kita sudah kembali membuka SPSS, kita bisa melanjutkan ke uji reliabilitas. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Scale, lalu Reliability Analysis. Nah, lalu kita masukkan semua variabel kecuali variabel total. Total tidak usah kita masukkan kepada variabel item di sebelah kanan. Hanya kita masukkan dari P1 sampai P10 saja. Nah, setelah masuk semua pada kolom item, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil output dari uji reliability. Terdapat dua tabel, yaitu case processing summary dan juga reliability statistik. Namun pada uji reliability, itu kita hanya dapat melihat dari tabel reliability statistik pada nilai count base alpha-nya. Lalu kita lanjutkan pada bagian interpretasi. Sebelum kita melakukan interpretasi, tentunya kita harus tahu kriteria dari pengujian uji reliabilitas, yaitu jika nilai count base alpha-nya lebih dari 0,60. Nah, dapat kita lihat pada tabel hasil output pada tabel reliability statistik diperoleh hasil reliability yang dapat dilihat dari nilai count base alpha-nya yaitu sebesar 0,96 dan dapat dikatakan reliable jika nilai count base alpha itu lebih besar dari 0,60. Nah, maka dari hasil tersebut diperoleh nilai count base alpha-nya yaitu 0,96, yaitu lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan reliable. Artinya, jika kuesioner dapat dilakukan tes berulang-ulang di masa depan, hasilnya juga akan tetap konsisten. Nah, kami juga akan melakukan uji yang ke F,
yaitu uji sampel besar yang terdiri dari 1. Uji asumsi klasik, di antaranya uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua, uji T, dan yang ketiga, uji F. Nah, pada uji sampel besar ini, kami menggunakan satu model data yang terdiri dari satu variabel dependent Y dan 3 variabel independen meliputi variabel X1, X2, dan X3. Nah, variabel dependent Y adalah data pertumbuhan ekonomi atau PDRB dalam persen pada 20 provinsi yang ada di Indonesia. Lalu, variabel independen X1 adalah data pertumbuhan investasi pada 20 provinsi yang ada di Indonesia. Lalu, variabel independen X2 adalah data inflasi pada 20 provinsi yang ada di Indonesia. Dan variabel independen X3 adalah data indeks pembangunan manusia atau IPM pada 20 provinsi yang ada di Indonesia. Adapun data tersebut kami peroleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Nah, dari data tersebut, maka kami dapat merumuskan masalahnya. Di antaranya, yang pertama adalah rumusan masalah asumsi klasik, yaitu apakah variabel independen dari data tersebut lolos uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu, rumusan masalah yang kedua adalah rumusan masalah uji T, yaitu apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah rumusan masalah uji F, yaitu apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen? Nah, dari ketiga rumusan masalah ini, kami dapat membuat hipotesisnya, yaitu yang pertama, hipotesis asumsi klasik. Di antaranya, H0 menyatakan tidak terdapat gejala asumsi klasik meliputi gejala normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Lalu, H1 menyatakan terdapat gejala asumsi klasik meliputi gejala normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Kemudian, hipotesis yang kedua adalah hipotesis uji T. Di antaranya, H0 menyatakan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian, H1 menyatakan variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis yang ketiga adalah hipotesis uji F. Di antaranya, H0 menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu, H1 menyatakan variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, lalu kita akan melakukan uji hipotesis tersebut dengan memasukkan data ini ke dalam software SPSS. Dengan cara kita blok semua datanya, kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS di bagian data view. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, maka artinya data kita sudah masuk ke dalam software SPSS. Namun, kita belum dapat melakukan analyze atau analisis. Kita harus terlebih dahulu mengatur variabel yang sudah kita masukkan ke dalam software SPSS ini, di bagian variable view. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengganti nama dari keempat variabel ini. Untuk variabel 1, kita ganti menjadi Y. Kemudian, variabel 2, kita ganti menjadi X1. Variabel 3, kita ganti menjadi X2. Variabel 4, kita ganti menjadi X3. Nah, desimalnya kita biarkan menjadi 2. Nah, kemudian labelnya kita masukkan label pertumbuhan ekonomi untuk variabel Y. Nah, kemudian untuk variabel X1, labelnya kita masukkan investasi. Kemudian untuk X2, labelnya kita masukkan inflasi. Dan X3, labelnya kita masukkan IPM. Nah, kemudian kita atur measure atau ukurannya, yaitu menjadi scale. Y menjadi scale, X1 scale, X2 scale, dan X3 juga scale. Nah, setelah kita mengatur variabel-variabel yang kita masukkan menjadi seperti ini, selanjutnya kita lakukan analisis di bagian analyze, regression, linear. Nah, pada bagian dependen, itu kita masukkan variabel Y kita, yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, di bagian independen, kita masukkan semua X kita. Semua variabel X kita masukkan, meliputi variabel X1, X2, dan X3 ke dalam independen. Nah, kemudian kita masuk ke bagian statistik, lalu kita centang deskriptif, collinearity diagnostik, dan Durbin-Watson. Kemudian, continue. Selain itu, kita juga masuk ke bagian plot, masukkan sheet ke bagian Y, dan zplot ke bagian X. Dan jangan lupa untuk mencentang histogram. Nah, setelah kita atur seperti ini, maka kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan hasil output
dari model data yang kita masukkan ke dalam SPSS ini. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, namun kita tidak menggunakan semua tabel itu untuk melakukan uji asumsi klasik, uji T dan uji F. Juga terdapat 2 chart, yaitu terdiri dari 1 histogram dan 1 scatter plot. Nah, adapun untuk uji asumsi klasik, yang pertama yaitu uji normalitas, kita menggunakan histogram. Kemudian uji heterokedastisitas, kita menggunakan scatter plot. Kemudian uji multikolinearitas, kita menggunakan tabel koefisien. Di bagian collinearity statistik, yaitu nilai VIF dan nilai tolerance. Lalu, untuk uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji autokorelasi, kita menggunakan tabel model summary di bagian Durbin-Watson. Nah, untuk uji T, kita gunakan kembali tabel koefisien, yaitu di bagian T dan signifikan atau probability. Dan untuk uji F, kita menggunakan tabel ANOVA di bagian F, hitung, dan signifikan atau probability. Nah, selanjutnya, berikut adalah interpretasi dari uji sampel besar yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama adalah interpretasi uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk uji normalitas, kita itu melihat dari data histogram. Jika ditinjau dari histogram, model regresi itu dikatakan terdistribusi normal ketika histogram menunjukkan bentuk grafik parabola yang terbuka ke bawah. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa di bagian histogram dari output SPSS yang sudah kita peroleh terbentuk nih sebuah grafik parabola yang membuka ke bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dalam model ini telah terdistribusi normal atau lolos uji normalitas, sehingga H0 diterima. Nah, kemudian adalah interpretasi untuk uji asumsi klasik, uji heterokedastisitas. Berdasarkan yang sudah saya katakan tadi, uji heterokedastisitas itu menggunakan scatter plot. Nah, jika ditinjau dari scatter plot, model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas ketika scatter plot membentuk pola menyebar di atas dan di bawah garis 0 sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, berdasarkan hasil output SPSS kita, ini maka kita dapat melihat nih, bahwa scatter plot kita ini menunjukkan pola menyebar di atas dan bawah garis ini, garis 0 sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, dengan demikian, data yang diperoleh itu dapat dikatakan telah bebas dari heterokedastisitas atau H0-nya diterima. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik untuk uji multikolinearitas. Nah, pada uji multikolinearitas ini kita dapat meninjau dari 2 nilai, yaitu nilai VIF dan nilai tolerance. Nah, yang pertama, nilai VIF. Nah, hipotesis H0-nya itu tidak terdapat gejala multikolinearitas, sedangkan H1-nya itu terdapat gejala multikolinearitas. Adapun, jika nilai VIF kurang dari 10, maka H0 diterima. Dan jika nilai VIF lebih dari 10, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan data kita, berdasarkan data output yang sudah kita peroleh, dapat kita melihat nih bahwa nilai VIF kita untuk variabel investasi atau variabel X1 adalah 1,202. Artinya nilai VIF kita kurang dari 10,00, sehingga H0 diterima. Kemudian, untuk variabel X2, yaitu variabel inflasi, dapat kita lihat juga nih, nilai VIF kita adalah 1,136. Berarti kurang dari 10, artinya H0 diterima. Nah, untuk variabel X3 kita, yaitu IPM, dapat kita lihat juga nilai VIF-nya adalah 1,195, yang kurang dari 10, artinya H0-nya diterima. Nah, kedua, kita juga dapat melihat dari segi nilai tolerance. Hipotesisnya sama, H0 tidak terdapat gejala multikolinearitas, dan H1 terdapat gejala multikolinearitas. Nah, jika nilai tolerance lebih dari 0,1, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai tolerance kurang dari 0,1, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output SPSS kita tadi, kita dapat melihat nih bahwa variabel independen X1 untuk investasi nilai tolerance-nya adalah 0,832. Artinya lebih dari 0,1, sehingga H0 diterima. Nah, kemudian untuk variabel independen X2, inflasi, di mana nilai tolerance-nya adalah 0,880, artinya lebih dari 0,1, sehingga H0-nya diterima. Nah, kemudian nilai variabel independen X3, yaitu nilai IPM, nilai tolerance-nya adalah 0,837, lebih dari 0,1, sehingga H0 diterima. Dan demikian, jika ditinjau dari nilai VIF dan tolerance, dapat kita simpulkan bahwa variabel independen meliputi variabel X1 yaitu investasi, variabel X2 yaitu inflasi, dan variabel X3 yaitu IPM. Dari data yang kita peroleh tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Dengan kata lain, H0-nya diterima. Artinya, variabel independen kita sudah bebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian, uji asumsi klasik yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini ditinjau dari nilai Durbin-Watson, di mana hipotesisnya H0 itu tidak terdapat autokorelasi, H1 terdapat autokorelasi. Nah, berikut ini adalah pengambilan keputusan dari uji autokorelasi yang menggunakan Durbin-Watson. Nah, yang bagus itu adalah yang di bagian hipotesis tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Dengan demikian, pada uji autokorelasi Durbin-Watson ini, dikatakan H0
H0 diterima atau tidak terdapat autokorelasi itu ketika nilai Durbin-Watson-nya itu lebih dari nilai DU dan kurang dari nilai 4 min DU. Secara posisi seperti ini, di bagian bebas bagian tengah. Nah, nilai DU sendiri itu diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan alfa 5% yaitu 0,05. Nah, dapat kita ketahui N kita itu 20, K itu adalah variabel independen kita yaitu 3. Maka dari tabel Durbin-Watson diperoleh DU adalah 1,6763. Kemudian 4 min DU itu 4 min 1,6763 diperoleh nilai 4 min DU adalah 2,3237. Nah, kemudian berdasarkan hasil output SPSS kita tadi, kita peroleh nih nilai Durbin-Watson atau DB-nya itu sebesar 1,94. Maka diperoleh DB lebih dari sama dengan DU, kurang dari sama dengan 4 min DU, artinya H0 diterima. Nah, maka dari hasil kita itu diperoleh DB-nya 2,301. Itu lebih besar dari DU yang hanya 1,676, tapi lebih kecil dari 4 min DU yang 2,323. Sehingga H0-nya diterima. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak menunjukkan gejala autokorelasi atau H0-nya diterima. Artinya, data yang kita peroleh sudah bebas dari uji autokorelasi. Nah, selanjutnya untuk uji T, maka kita memperoleh hipotesisnya, di mana H0 itu menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Kemudian, H1 menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, terdapat dua nilai yang dapat kita gunakan untuk menguji hipotesis pada uji T, yaitu nilai signifikansi atau probability atau p-value dan nilai T hitung. Yang pertama, kita akan gunakan nilai p-value-nya, di mana jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari alfa 5% atau 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau nilai p-value-nya lebih dari alfa 5% atau 0,05 maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil output SPSS ini, kita dapat melihat nih. Yang pertama, kita akan lihat satu-satu dari variabel X1, yaitu variabel investasi. Nilai signifikansinya adalah 0,08. Artinya, lebih dari alfa 0,05, sehingga H0 ditolak. Nah, untuk variabel X2, yaitu variabel inflasi, nilai signifikansi atau nilai p-value-nya adalah 0,56. Artinya, lebih dari alfa 0,05, sehingga H0 ditolak juga. Kemudian, variabel independen yang terakhir, variabel X3, yaitu variabel IPM, nilai signifikansi atau p-value-nya adalah 0,04, yang artinya kurang dari alfa 0,05, sehingga H0-nya diterima. Kemudian, kita juga dapat meninjau dari nilai T hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai T tabel. Nah, nilai T tabel itu diperoleh dari tabel distribusi T, di mana alfa per 2 untuk pengujian dua arah, sehingga 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025, dengan N kita 20, maka nilai T tabel kita peroleh 2,086. Nah, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output SPSS kita, maka kita dapat melihat nih satu per satu. Dari variabel X1, yaitu variabel investasi, nilai T hitungnya adalah 1,833. Artinya, nilai T hitung kita itu kurang dari T tabel 2,086, sehingga H0-nya ditolak. Kemudian, variabel independen X2, yaitu variabel inflasi. Kita dapat lihat nih, hasil T hitungnya adalah 0,59. Di mana nilai T hitung itu kurang dari T tabel yang bernilai 2,086. Artinya H0 juga ditolak. Nah, variabel independen X3 yang terakhir, yaitu variabel IPM, di mana nilai T hitungnya adalah 2,143. Nah, nilai T hitung variabel X3 ini lebih dari loh dengan nilai T tabel sebesar 2,086. Artinya, variabel X3 ini H0-nya diterima. Nah, ditinjau dari nilai signifikansi atau p-value dan T hitung tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa variabel X1 atau variabel investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian, variabel X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi. Kemudian, variabel X3, yaitu variabel IPM, secara parsial berpengaruh positif sebesar 0,145. Yang kita peroleh dari nilai ini terhadap pertumbuhan ekonomi atau variabel Y. Artinya, apabila IPM naik sebesar 1, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik sebesar 0,145. Nah, jadi dari uji T, maka hanya dua variabel yang tidak berpengaruh. Satunya berpengaruh, di mana variabel yang tidak berpengaruh adalah variabel X1 dan X2, yaitu variabel investasi dan inflasi. Kemudian, variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y, itu adalah variabel IPM. Nah, selanjutnya, kita akan lakukan uji yang terakhir, yaitu uji F. Nah, uji F ini memiliki hipotesis sebagai berikut. H0-nya menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kemudian X1-nya, variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
uji F itu dapat kita tinjau dari dua nilai, yaitu nilai signifikansi atau p-value dan nilai F hitung. Nah, yang pertama kita gunakan nilai signifikansi atau p-value, di mana jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari alfa 5% 0,05, maka H0 diterima. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikansi atau p-value lebih dari alfa 5% 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, dapat kita lihat dari hasil output SPSS kita tadi, bahwa nilai signifikansi atau p-value kita adalah 0,157. Artinya lebih dari 0,05, sehingga H0 kita ditolak. Nah, kemudian kita juga dapat meninjau dari nilai F hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai F tabel. Nah, di mana nilai F tabel sendiri itu diperoleh dari tabel F distribusi normal dengan K3, N min K itu 20 min 3. Karena N kita 20, K kita itu jumlah variabel independen kita itu 3. Jadi F tabel dengan K-nya 3, N min K-nya 17. Maka nilai F tabel adalah 3,20. Nah, dari hasil output SPSS kita memperoleh nilai F hitung adalah 1,985. Nah, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, maka berdasarkan hasilnya diperoleh nih, nilai F hitung kita itu 1,985, itu kurang dari F tabel, yaitu 3,20. Maka H0-nya ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari nilai signifikansi atau p-value dan nilai F hitung, maka variabel X1 yaitu variabel investasi, variabel X2, variabel inflasi, dan variabel X3, yaitu variabel IPM, secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y, atau dengan kata lain, H0 ditolak. Nah, selesai sudah pemaparan kami mengenai uji pada statistik non-parametrik. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.